Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang sehingga kita masih dapat bernapas dan masih dapat menjalani hidup ini. Sholawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dilancarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat seseorang telah meninggal dunia, maka sesungguhnya mereka telah menuju perjalanan kehidupan yang kekal baru akan dimulai. Setelah mati, manusia akan singgah di alam barzah atau alam kubur. Alam kubur adalah tempat beristirahat setelah mati hingga datangnya hari kiamat. Orang-orang yang benar-benar beristirahat di alam kubur adalah mereka yang meninggal dengan membawa amal kebaikan yang dilakukan selama hidup di dunia. Dan bagaimana jika yang meninggal dengan membawa keburukan dan dosa? Di alam barzah ini mereka akan mengetahui nasibnya kelak di akhirat. Orang-orang yang berbuat dosa dan belum sempat bertaubat hingga ajalnya datang akan dihadapkan dengan azab kubur. Dilansir dari beberapa sumber, ada beberapa sebab seseorang mendapatkan azab kubur. 1. Kafir dan syirik, yaitu orang-orang yang tidak menerima dan tidak mau menyembah Allah sebagai Tuhannya, serta menolak untuk beriman atas kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan syirik merupakan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Dia dalam hal ibadah. Dosa syirik merupakan dosa yang paling berat azabnya. Allah bahkan tidak akan mengampuni orang yang melakukan syirik apabila dia sudah mengetahui bahwa syirik merupakan dosa besar yang tidak diampuni. Allah memberikan gambaran azab bagi orang yang kafir dan syirik kepada kisah Fir'aun yang tertulis di dalam Al-Quran. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surah Ghafir ayat 45-46. Yang kedua, munafik, yaitu berdusta apabila berbicara, ingkar apabila berjanji, dan bila diberi amanah akan dikhianati. Allah berfirman, di antara orang-orang Arab Badui yang di sekelilingmu itu ada orang-orang munafik, dan juga di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Quran Surah At-Taubah ayat 10. Yang ketiga, meninggalkan sholat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dalam kitab As-Salah, kaum muslimin sepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar. Lebih lanjut, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan, orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat siksa bagi orang yang lalai dalam salat fardunya, yaitu kepalanya akan dipecahkan dengan sebuah batu besar, dan hal itu dilakukan berulang kali. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, ghibah. Disebutkan ghibah berarti menggunjing orang lain. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Tabrani, hadis riwayat Ya'la bin Siyabah pernah mengisahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melintasi sebuah kuburan yang penghuninya sedang disiksa. Kemudian beliau bersabda,
Sesungguhnya mayit ini banyak memakan daging orang lain atau ghibah. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang tersebut menyakiti orang dengan lisan dan terus melakukan ghibah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang kelima, meratapi jenazah. Jenazah yang diratapi oleh keluarganya ketika di alam kubur, ia akan mendapatkan azab karena ratapan sanak keluarganya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya mayit itu akan diazab karena ratapan keluarganya. Yang keenam, tidak menjaga diri dari air kencing dan suka mengadu domba. Mengadu domba merupakan sifat buruk yang harus dihindari karena itu merupakan dosa. Menjaga kesucian ketika kencing juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika melewati sebuah kuburan, sesungguhnya keduanya sedang diazab dan tidaklah keduanya diazab disebabkan suatu perkara yang besar. Salah satunya tidak menjaga diri dari percikan air kencing, sedangkan yang lain suka mengadu domba antara manusia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahkan pernah meriwayatkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mayoritas siksa kubur akibat buang air kecil. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Hakim. Yang ketujuh, tidak menolong orang teraniaya. Berdasarkan dari salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengutip sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengisahkan ada seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dihukum cambuk sebanyak 100 kali di alam kuburnya. Ketika hamba tersebut meminta untuk diringankan menjadi 1 kali cambukan, justru yang ada kuburannya dipenuhi oleh api. Ia pun bertanya, dosa apa yang membuatmu mencambukku? Mereka pun menjawab, sesungguhnya kamu melakukan sholat tetapi tanpa bersuci, dan kamu melewati orang yang teraniaya tetapi kamu tidak menolongnya. Hadis riwayat Imam Tahawi. Semoga kita semua dapat terhindar dari dosa-dosa yang menyebabkan siksa kubur. Demikianlah yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.